Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pagi. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Bagaimana adik-adik, apakah duduk senyaman? Sudah. Oke, kalau begitu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada saat ini, kita berdoa dulu. Jadi saya minta untuk ngomong dulu. Saya Pak. Saya. Baik Bapak dan teman-teman sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa. Doa dulu. Doa selesai. Terima kasih kepada doa supaya kita boleh kenal lagi ada kebaikan kita perkenalan dulu. Baik Pak. Ada Bapak sendiri, nama Bapak Presiden Jawadari, dasar disapa Pak Feli. Halo Pak. Saya Pak. Ini, terus Saya Pak. Nama saya Pak. Ipa Zende Ayubi. Iya Pak. Saya tadi ada kegiatan apa sebentar di sini? Tadi program tadi itu apa? Kami baru makan Pak. Naik bisa juga Pak. Oke baik, oke baik adik-adik, kita di sini akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Jadi kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Terus di dalam perusahaan bimbingan kelompok sebentar, Bapak menghadap, kita mengikutinya secara sukarela ya tadi. Terus kita juga ada dalam diskusi membangun dinamika sebentar ya. Sebelumnya jadi kita akan mulai kegiatan ini selama 40 menit. Apakah siap? Ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan tentunya, kita mulai dulu dengan nasi dulu. Jadi kegiatan tentunya ini. Semangat saja Pak. Kita berdiri siap. Bisa Pak. Iya Pak. Semangat. Bapak dulu dan teman-teman. Satu dan tiga tahun semangat. Semangat. Terima kasih kepada semuanya ada Angel, ada ada Ren, sudah menginspirasi dia. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Jadi tadi materi bimbingan kelompok pada kesempatan ini itu tentang mengatasi kecemasan belajar. Jadi adik-adik tahu tidak apa itu kecemasan belajar itu sendiri? Adik-adik ada yang tahu tidak apa itu kecemasan belajar? Kalau menurut saya kecemasan belajar itu seperti perasaan tidak nyaman yang membuat kita sedih belajar Pak. Oke, terima kasih sudah menjawab. Sekali lagi. Saya Pak. Ada. Tidak tenang Pak. Ya, terima kasih. Terus. Ada Pak. Baik adik-adik, kecemasan belajar itu rasa yang tegang, duduk ketika kita belajar adik-adik. Jadi, oke jadi adik-adik, kecemasan belajar itu perasaan seseorang ketika belajar itu dia merasa tegang, takut,
ataupun cemas ketika menghadapi belajar itu ketika bangun ujian, belajar di sekolah atau presentasi di luar kelas itu dia merasakan tekan dan cemas begitu. Terus adik-adik yang kedua itu ada yang tahu tidak adik-adik apa saja ciri-ciri kecemasan belajar itu? Ciri-ciri kecemasan belajar, kemampuan cemas belajar. Terus ada di gugup. Terus ada lagi Gulas Pak, gulas. Biasa panggil sama keluarga, cemas dan belajar, overthinking. Terima kasih pada adik-adik yang sudah menjawab. Jadi adik-adik, ciri-ciri kecemasan dalam belajar itu tuh yang pertama itu perilaku menghindar. Jadi di situ itu siswa cenderung menghindari situasi yang ketika tugas-tugas yang diberikan kepadanya saat belajar. Terus yang kedua itu kesulitan konsentrasi. Jadi kesulitan konsentrasi ini adik-adik ketika dalam belajar itu misalnya siswa itu tidak fokus, dia selalu harus perhatian itu selalu teralihkan oleh hal-hal yang lain. Terus yang ketiga itu perilaku perfeksionis. Jadi ada yang tahu perilaku perfeksionis. Selalu sempurna. Terima kasih. Sudah menjawab. Angel. Yang keempat itu reaksi fisik. Reaksi fisik di sini itu gejalanya seperti apa ketika belajar itu detak jantung tidak kalau apalagi terus yang kelima itu peningkatan yang kelima itu kurangnya percaya diri. Jadi kecemasan dalam belajar itu bisa menyebabkan kurangnya percaya diri anak-anak. Terus yang keenam itu prokrastinasi. Ada tahu ada prokrastinasi? Bagaimana itu? Terima kasih pada adik-adik yang sudah menjawab. Sama Pak. Yang berikutnya kita akan masuk pada faktor-faktor yang menyebabkan kecemasan. Ya. Jadi apa saja adik-adik tahu tentang faktor-faktor yang menyebabkan kecemasan dalam belajar itu? Faktor internal dan eksternal Pak. Terus yang bagaimana itu? Kalau faktor internal itu dari diri atau pribadi sendiri, kalau misalnya eksternal itu dari luar. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang sudah menjawab. Ada lagi Pak? Tidak ada persiapan, misalnya kalau ujian malam atau minggu sebelumnya tidak ada persiapan sehingga pas ujian merasa takut, gugup, cemas. Ya, terima kasih kepada adik Angel. Mungkin ada adik Ivan atau dari adik Beres. Pak, bagaimana adik Beres? Kalau menurut saya kayak orang tua yang marah-marah tapi pada itu belajar tidak tenang, tidak cemas juga Pak. Ya, terima kasih sudah menjawab. Mungkin adik Ayu? Ya. Kita ada banyak adik-adik. Ada beberapa faktor yang terjadi ya kecemasan tersebut. Yang pertama itu tekanan akademik. Jadi ada yang tahu nggak apa tekanan akademik itu seperti apa? Tidak tahu Pak. Ya, ayo. Kalau tekanan akademik itu biasanya kayak tugas terlalu banyak Pak. Dan tugas satu udah selesai, terus kasih lagi tugas. Artinya kayak siswa itu terpahami jadi sama stres Pak. Itu sudah. Terus terima kasih kepada adik Ayu. Terus yang kedua itu dia takut akan kegagalan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Ya, jadi catatan kegagalan itu misalkan sudah berusaha belajar, sudah mengerjakan ujian, tapi kalau hasilnya itu tidak sesuai ekspektasi, ya takut gagal, takut kelas. Iya, terima kasih kepada Angel.
Terus yang berikutnya itu ada perasaan tidak percaya diri. Ya Kak. Mungkin adik-adik bisa menjelaskan. Kalau pasangan tidak percaya diri, contoh di ujian dia yang mengerjakan soal yang tidak percaya diri dengan apa yang kita kerjakan begitu, kayak pesimis begitu Pak. Iya. Terima kasih kepada adik-adik. Sama-sama ya. Yang berikutnya itu kurangnya keterampilan belajar. Kurangnya keterampilan belajar. Jadi mungkin adik-adik bisa menjelaskan apa yang gimana coba kurangnya keterampilan belajar. Nah, adik-adik yang berikutnya itu kurangnya keterampilan belajar. Jadi mungkin ada yang bisa menjelaskan kurang keterampilan belajar itu gimana? Tidak tahu cara belajar yang itu seperti apa dan bikin gaya belajar seperti apa sehingga waktu mau berusaha belajar itu jadi bingung Pak. Jadi dia tidak punya keterampilan untuk memilih gaya belajar dan ketika dia belajar dia jadi bingung cara seperti apa. Ya, terima kasih sudah sekalian seperti yang dijelaskan oleh adik Angel. Ya, yang berikutnya itu stres akan masalah pribadi. Jadi stres akan masalah pribadi di sini itu seperti konflik keluarga, terus masalah tambahan yang mempengaruhi kemampuan dia dalam belajar. Ketika di sekolah tidak suka dengan teman apa yang bisa membuat dia emosi. Pas saat pulang ke rumah dia setengah mati untuk belajar. Terus yang berikut itu tuh perasaan tidak aman akan lingkungan di sekolah. Jadi perasaan tidak aman akan lingkungan sekolah itu berarti lingkungan sekolah itu lingkungan sekolah yang dia sekolah itu tidak memberikan rasa aman kepada diri dia, jadi itu membuat dia cemas ketika belajar. Oke adik-adik. Selanjutnya strategi untuk mengatasi kecemasan dalam belajar. Jadi strategi itu yang pertama itu mengidentifikasi penyebab kecemasan belajar itu sendiri. Mungkin ada yang bisa menjelaskannya? Mengidentifikasi penyebab kecemasan itu sendiri. Cari tahu apa yang membuat saya coba cari tahu kenapa saya sampai memiliki kecemasan belajar. Mungkin seperti tadi saya tidak persiapan, terus saya tidak belajar dan lain sebagainya. Iya, benar sekali. Dan terima kasih kepada adik Angel. Yang kedua itu tuh atur waktu belajar yang baik. Mungkin teman-teman adik-adik bisa menjelaskan atur waktu belajar yang baik. Itu gimana? Contohnya buat jadwal belajar Pak. Iya, terus ini kayak tugas-tugas begitu buat tulis untuk mengerjakan tugas, mengerjakan diri dari yang merasa paling mudah, yang paling suka begitu. Terus buat alarm juga Pak. Jadi kayak pagi buku ya. iya. Terus kayak lamanya belajar itu berapa menit atau berapa jam gitu. Alarm supaya tidak bisa lewat. Oke, terima kasih kepada adik yang sudah mau menjawab. Yang berikut itu tuh kita harus memberikan dukungan kepada diri kita sendiri. Mungkin adik itu bisa menjelaskan. Baik Pak, dukungan yang dapat kita berikan kepada diri kita sendiri itu bisa melalui afirmasi positif diri sendiri. Misalnya kayak hari ini saya bisa, hari ini saya semangat, hari ini saya sendiri. Terima kasih kepada adik yang sudah menjawab. Jadi yang terakhir itu tuh gunakan teknik atau gaya belajar yang membuat kita itu nyaman dengan kita punya gaya belajar. Mungkin ada bisa menjelaskan saja. Ya Kak, misalnya saya punya gaya belajar visual Pak. Jadi cara belajar saya itu bisa misalnya melalui gambar-gambar atau saya bisa menonton video-video pembelajaran begitu Pak. Mungkin itu yang bisa membuat saya senang ketika saya belajar Pak. Baik, seperti itu ya. Jadi terima kasih kepada Adik Devi. Oke baik jadi mungkin materi kita sampai di sini. Sebelumnya Bapak ini mau membagikan gambar KPD untuk kalian isi. Ya Pak. Isi sesuai dengan instruksi yang ada di dalam tadi. Malam Pak. Ya, Sudah sudah langsung. Jadi adik-adik kita sudah mendengarkan materi
Mungkin ada yang bisa menyimpulkannya? Ya, silakan. Dari kesempatan yang belajar, dari yang kita diskusikan bersama bahwa kita perlu mengidentifikasi kira-kira apa yang menyebabkan kita itu semangat dan belajar, lalu kita juga harus bisa berusaha untuk kira-kira supaya kita semangat dalam belajar itu cara seperti apa gitu kan. Dan pentingnya menarik belajar agar ketika misalnya ujian atau ulangan kita tidak panik atau tidak bingung gitu. Ya, Pak. Baik, terima kasih kepada adik Ede yang sudah menunjukkan dengan sangat luar biasa. Baik, selanjutnya bagaimana kesalahan pesantren Ede hari selama mengikuti bimbingan ini? Jadi kita tentang lagi sekali lagi. Selanjutnya kita akan membagikan lembaran informasi dari akademisi sesuai dengan diskusi yang ada di dalam. Ya, jika sudah segera diskusi. Oke, baik adik-adik, terima kasih kita sudah memperhatikan. Jadi, saya sudah dapatkan pertanyaan ini dan pertanyaan kita diterapkan di rumah ketika mau belajar adik-adik. Baik adik-adik, sebelum akhir kegiatan ini, aku minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Baik Pak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada adik yang sudah memimpin doa. Selanjutnya kalian boleh meninggalkan ruangan ini dan kembali ke kelas masing-masing apabila masih ada pertanyaan di sini. Ini cara